Kisah Sabit bin Ibrahim. Seorang laki-laki dengan wajah sayu berjalan di pinggir kota Kufah. Laki-laki itu bernama Sabit bin Ibrahim yang hendak menuntut ilmu. Udara begitu panas, keringat membasahi sebagian pakaiannya. Rasa dahaga mulai mencekik kerongkongannya. Sementara perbekalannya sudah habis, letih dan lelah tampak dari cara berjalannya yang mulai terseok-seok melewati kebun apel yang mulai berbuah. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia melihat sebuah apel merah begitu ranum tergeletak di tanah. Tanpa pikir panjang, ia pun segera mengambil dan memakannya dengan lahap. Akan tetapi, baru setengah apel tersebut masuk ke kerongkongannya, dia teringat bahwa buah itu bukanlah miliknya. Memakan sesuatu yang bukan miliknya adalah haram, dan ia takut akan azab Allah kelak di hari perhitungan amal. Astaghfirullahaladzim, itu ucapnya lirih sambil melepaskan apel dari mulutnya. Dengan segera ia pun menuju ke kebun apel dengan niat hendak menemui pemilik apel tersebut dan memintanya menghalalkan buah yang telah dimakannya. Sementara di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki. Sabit pun berkata, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya." Orang yang ditemuinya menjawab, "Aku bukanlah pemilik kebun ini. Aku hanyalah penjaga yang ditugaskan merawat dan mengurus kebun milik majikanku." Dengan nada menyesal, Sabit bertanya lagi, "Di mana rumah majikan Anda? Aku ingin menemuinya dan minta agar dihalalkan apel yang telah kumakan ini." Penjaga kebun itu memberitahu bahwa rumah pemilik kebun tersebut cukup jauh. Bahkan jika ditempuh dengan berjalan kaki akan menghabiskan waktu sehari semalam. Namun demikian Sabit tetap bertekad pergi walaupun rumah orang yang dimaksud cukup jauh. Yang penting apel yang dia makan dihalalkan. Sabit pun berjalan menuju rumah pemilik apel, dan setibanya di rumah yang dimaksud dia langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dari dalam rumah muncul seorang lelaki setengah baya. Dia tersenyum ramah dan berkata, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Sambil membalas senyum, Sabit bertanya, "Betulkah Tuan pemilik kebun apel yang ada di pinggiran kota Kufah?" Laki-laki tersebut menjawab, "Benar, wahai anak muda. Memangnya ada apa dengan kebun apelku?" Sabit berkata lagi, "Wahai Tuan, tadi saya sudah terlanjur memakan setengah dari buah apel Tuan yang jatuh dari pohonnya. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah kumakan itu?" Lelaki tua di hadapan Sabit mengamatinya dengan cermat sebelum kemudian berkata, "Tidak, aku tidak bisa menghalalkan kecuali dengan satu syarat." Sabit pun tercengang dengan jawaban lelaki tersebut. "Syarat apa yang harus saya penuhi?" tanya Sabit. Lelaki tersebut menjawab, "Syaratnya adalah engkau harus menikahi putriku." Sabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Berkata demikian, "Apakah hanya karena aku memakan setengah buah apelmu sehingga aku harus menikahi putrimu?" Yang ditanya tidak menggubris pertanyaan Sabit. Ia malah melanjutkan dengan berkata, "Sebelum menikah, engkau harus mengetahui terlebih dahulu kekurangan-kekurangan yang dimiliki putriku. Dia seorang yang buta, bisu, dan tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang yang lumpuh." Mendengar pemaparan pemilik kebun tentang putrinya, Sabit pun terkejut.
Dia termenung sejenak sebelum akhirnya menyetujui syarat tersebut. Yang penting setengah buah apel yang dia makan dapat dihalalkan dan tidak menjadi daging yang haram dalam tubuhku, tekadnya dalam hati. Tanpa menunggu lama, pernikahan pun dilangsungkan dengan tanpa menghadirkan mempelai wanita. Sementara mempelai wanita tetap berada di kamarnya. Setelah akad nikah, Sabit pun dipersilahkan masuk menemui istrinya di sebuah kamar. Sewaktu Sabit hendak masuk kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Tapi tak disangka perempuan yang di hadapannya, yang kini resmi menjadi istrinya tersebut, menjawab salam dengan baik. Sabit terkejut. Mungkinkah saya salah kamar? Pikirnya. Tak lama pintu pun dibuka dan Sabit disambut oleh seorang wanita yang sangat cantik parasnya dan begitu mempesona. Sabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan tersebut. Dia berkata dalam hatinya, kata ayahnya, dia perempuan tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamku dengan baik. Jika demikian, berarti perempuan yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh. Tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangannya. Mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan sebenarnya? Setelah Sabit berhadapan dengan istrinya, ia memberanikan diri untuk membuka pembicaraan. Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa? Perempuan di hadapannya tersenyum dan kemudian berkata, ayahku benar karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sabit bertanya lagi, ayahmu juga mengatakan bahwa engkau itu tuli. Mengapa? Istrinya menjawab, ayahku benar karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat ridha Allah. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan? Tanya perempuan itu. Sabit pun menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan pertanyaan istrinya tersebut. Selanjutnya perempuan itu berkata, aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah, membaca Al-Quran. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Begitu bahagianya Sabit. Dia bukan hanya dikaruniai istri yang solehah, tapi juga cantiknya luar biasa. Mereka pun begitu bahagia. Akhir cerita, Sabit bin Ibrahim dikaruniai seorang putra soleh yang kelak menjadi seorang ulama besar bernama Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Dia salah seorang imam mujtahid yang ilmunya menyebar ke seluruh pelosok dunia dan dikenal dengan nama Imam Hanafi. Demikianlah hikmah seorang ayah yang sangat berhati-hati dengan menjaga makanannya dari yang haram, maka diberikan pula keturunan berupa anak yang cerdas pikirannya dan mulia akhlaknya. Selain itu, makanan haram akan menyebabkan tertolaknya doa-doa kita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan, seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, wahai Robku. Namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Juga hadis Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhat.
tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Rawahu Ibnu Hibban. Sahabatku, mari kita menjaga makanan dan minuman kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam hidayah-Nya.